Video ibu mendorong anak kandungnya sampai terperosok beredar luas di media sosial. Akibatnya sang anak yang masih berumur 2 tahun tersebut keluar darah dari mulutnya. Jangan buka mama. Emosi tak tertahan. Seorang ibu tega mendorong anaknya yang masih 2 tahun hingga terjerembab ke aspal. Akibatnya mulut sang anak berdarah. Anak harus dirawat. Kejadian ini terjadi di Kafling Sagulung Jaya, Sagulung, Kota Batam. Warga yang resah melihat kejadian tersebut melaporkan sang ibu ke Polsek Sagulung. Saat diperiksa di Polsek Sagulung, ia mengaku emosi karena sang anak tak mau dipakaikan baju. Saat dipanggil, korban malah berlari-lari di jalan. Kenapa ibu dipanggil? Dorong anak. Dorong. Emosi aja. Emosi dia kenapa nakal atau gimana? Nakal. Nakalnya seperti apa? Jangan main itu, nggak main deh. Nggak Nggak mau dilarang. Iya. Polisi memanggil ibu korban atas laporan warga. Statusnya belum dipastikan karena pelaku pelin-pelan menjawab penyidik. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan karena mengenakan seragam sekolah luar biasa dari kampung halamannya di Bangka Belitung. Itu ada laporan dari warga melaporkan adanya anak dilakukan kekerasan. Terus kemudian Polsek langsung turun ke lokasi. Setelah diamankan, dibawa ke sini, ternyata diduga RH selaku ibu kandung melakukan kekerasan terhadap anak di bawah visum. Kekerasannya seperti apa, Pak? Berawal kekerasannya itu anak itu lagi sedang bermain-main di depan rumah, jadi tanpa menggunakan baju. Jadi ada salah satu warga menyuruh pakaikanlah baju. Dia mau diberikan baju, anak ini tidak mau, geleng-geleng tidak mau. Akhirnya langsung didorongnya kepala. Terkait tersangka, mungkin dari data pribadi dia itu tamatan SMP, sekolah di SLB, sekolah luar biasa. Mungkin nanti kita lebih detailnya, kita ajukan surat kepada dokter yang membidangi kejiwaan, kita mintakan untuk saksi ahlinya. Seringnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak, apalagi dilakukan oleh orang terdekatnya, memicu kekhawatiran. Pertanyaan besarnya, bagaimana bisa seorang ibu yang melahirkan bisa tega menganiaya buah hatinya? Dari pandangan psikolog, jika pelaku memiliki gangguan jiwa atau depresi, perlu adanya pendampingan saat pengasuhan. Kalau kita lihat dari video itu, ketika dia diwawancara oleh kepolisian, dia tersenyum. Dia tidak merasakan itu sebuah kesalahan yang harus disesali misalnya. Atau ekspresinya tidak menunjukkan sebuah penyesalan, ketakutan lah minimal. Kalau dibawa ke ranah hukum kan itu orang takut ya. Nah dia tuh nggak kelihatan begitu. Nah apalagi gangguan kepribadian, kemudian menikah dan punya anak, itu tidak ada cara lain, harus ada pendampingan, intens. Nah intensnya itu tidak hanya ngurusin bayinya, tapi logistiknya. Ngurusin makanan, pakaian anak, bahkan mencari uang. Mencari uang tuh bisa jadi sebuah faktor sosioekonomi yang rendah, kemiskinan misalnya ya, itu bisa memunculkan stres pada sang ibu. Faktanya, pengaruh orang sekitar sangat penting bagi seorang ibu, karena mengurus anak bukan sesuatu hal yang mudah. Kejadian ini bisa jadi pelajaran bagi orang tua, bagaimana perlunya mengontrol emosi di depan anak, termasuk diterapkan dalam pengasuhannya. Menjadi seorang ibu itu harus dipersiapkan. Tidak sekedar menikah dan punya anak. Gitu. Jadi edukasi itu harus ditanamkan. Kalau tidak siap dengan konsekuensinya, sebaiknya tidak perlu menjadi seorang ibu. Itu yang penting. Karena yang menjadi korban adalah anak. Lingkungan sangat berperan penting untuk mengawasi penganiayaan yang terjadi dan tidak segan melapor ke pihak berwajib atau ke pengurus lingkungan agar hal tersebut cepat teratasi. Petrus Tunip, Nindi Dewinta melaporkan.